Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazuh Hanifah Askarula dari mahasiswa Statistika UGM. Di sini saya izin memaparkan mengenai hasil jawaban dari soal UAS Aljabar Matriks tahun 2021-2022 yang telah saya kerjakan. Baik, saya izin share screen ya. Oke, saya harap sudah terlihat. Nah, soal yang pertama yaitu tuliskan definisi dari bentuk kuadrat definit positif dan semi definit positif. Nah, berdasarkan penjelasan, sebuah matriks itu dikatakan matriks definit positif yang pertama bila dia matriks kuadrat yang simetris begitu. Jadi, ketika nilai X transpos AX-nya itu lebih dari 0 untuk semua nilai X yang tidak sama dengan 0, maka dia dikatakan bentuk kuadrat definit positif. Nah, selanjutnya otomatis nilai dari matriks A sama dengan matriks A transpos karena dia simetris ya, dan ini juga disebut sebagai matriks definit positif. Nah, namun apabila nilai dari X transpos AX-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua X dan nilainya lebih besar dari 0 untuk beberapa X yang tidak sama dengan 0, maka dia dikatakan bentuk kuadrat semi definit positif. Jadi jika ada beberapa variabel nanti dan itu disubstitusi, dia bakal bernilai 0, namun nilai X-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia disebut semi definit positif. Namun apabila sebuah persamaan itu, maksudnya apabila nilai dari X transpos AX itu dia bernilai sama dengan 0, hanya ketika X-nya itu nilainya 0, maka dia disebut definit positif, begitu. Nah, saya izin membesarkan ya. Nah, soal selanjutnya, dengan menggunakan definisi, selidikilah bentuk kuadrat berikut ini. Apakah dia definit positif ataupun dia berbentuk semi definit positif. Nah, di sini kita bisa lihat contoh X transpos AX-nya yang telah disediakan, X1 min X3 kuadrat ditambah X2 min X4 kuadrat ditambah X1 min X4 kuadrat ditambah X3 plus X4 kuadrat plus X4 min X5 kuadrat. Nah, kita bisa tahu dari nilai-nilai ini ya, kalau misalkan X transpos AX-nya itu dia akan bernilai sama dengan 0 ketika X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5 yaitu 0. Karena ketika dia nilainya semua sama, misalkan X1 sama dengan X2 sama dengan X3-nya, lalu sama dengan X4 juga, dan sama dengan X5 misalkan dia nilainya 2 ataupun 1 dan kelipatannya, dia tidak akan bernilai 0. Kenapa? Karena di sini ada tanda tambah yang mempengaruhinya. Mungkin yang lain emang 0 kuadrat, 0 kuadrat, 0 kuadrat, namun di sini tidak. Begitu. Dan juga jika dicoba penyelesaian yang dengan angka yang lain, dia tetap tidak akan bernilai 0 jika semuanya itu tidak bernilai sama dengan 0. Maka dia dikatakan definit positif. Itu berdasarkan definisi. Baik, lanjut ke soal selanjutnya ya. Nomor 2, diberikan X transpos AX itu nilainya seperti ini, persamaannya seperti ini ya. X1 min X3 kuadrat ditambah X2 min X4 kuadrat ditambah X1 min X4 kuadrat ditambah X3 plus X4 kuadrat. Ditanya, kita disuruh untuk pertanyaan yang pertama, option 2A, kita diminta untuk menentukan matriks A yang memenuhi. Nah, ini kan dalam persamaan yang dia udah jadi satu. Jadi di sini tuh kita perlu mecah-mecah lagi supaya menjadi begini, X transpos dikali matriks A dikali X. Ini itu bisa kita jabarkan dulu. X1 min X3 kuadrat kan nilainya X1 kuadrat ditambah X3 kuadrat min 2 X1 X3 ya. Lalu untuk X2 min X4 kuadrat itu ketika dijabarkan, dikuadratkan menjadi X2 kuadrat ditambah X4 kuadrat dikurang 2X2 X4.
Lalu yang untuk ini sama, nilainya X1 kuadrat ditambah X4 kuadrat dikurang X1 X4. Nah, yang terakhir itu ditambah X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat ditambah 2X3 X4. Yang semisal karena di sini tandanya plus. Nah, kemudian itu kita buat dia menjadi matriks yang simetris. Supaya karena syarat dia bisa jadi definite positif atau semi definite positif itu dia simetris begitu. Nah, ini kita bisa dengan cara cepat ya. Yang pertama kan ini ada X1 kuadrat, dia koefisiennya 1 ya Kak, 2 ya. Ini setelah hasil ditambah. Kita pakai hasil terakhir yang semuanya telah diakumulasi dan ditambah. Jadi kan 2X1 kuadrat. Koefisien dari X1 kuadrat itu kan 2. Berarti di sini 2. Koefisien dari X2 kuadrat itu 1, kita tulis di sini ya. Habis itu koefisien dari X3 kuadrat itu 2, dan ini koefisiennya itu 3, kita tulis di sini 3. Nah, selanjutnya X1 kali X3, X1 X3 itu nilainya itu minus 2. Berarti minus 2 itu kita bagi 2 supaya kita tulis di sisi X1 baris 1 kolom 3 maupun baris 3 kolom 1 itu hasil dari pembagian ini, bagi 2. Karena dia ada di dua sisi. Min 2 bagi 2 min 1 berarti di sini min 1 min 1. Karena hasil pertambahannya itu nanti nilainya tuh ini X1 X3. Di X1 X4-nya juga min 1 ya. Min 1 di sini dan min 1 di sini. Lalu saya izin ganti warna sebentar. Oke. Lalu untuk X2 X4-nya itu min 2 ya. Berarti di sini dan di sini. Dan X3 X4-nya dia 2, berarti 2 bagi 1 1. Yang lain tadi kan min 1, ini sekarang plus 1. Di sini dan dia di sini. Oke, setelah kita dapat matriksnya, maka matriks yang ini itu namanya matriks A. Jadi saya tulis di sini, maka matriks A sama dengan sekian. Oke, bisa dilihat. Nah, lanjut. Lidikilah apakah bentuk kuadrat tersebut definite positif atau tidak. Nah, jadi kan kalau menurut definisi tadi, kan kita bisa mengetahui dia ini akan bernilai 0 ketika dia berapa gitu kan. Di sini itu persamaannya, karena dia ada plusnya juga ya, berarti dia itu akan bernilai 0 ketika semuanya sama dengan 0. Nah, namun kan kadang ada yang ini benar apa enggaknya gitu kan ya. Jadi, kita bisa pakai dengan determinan. Nah, setelah dicek dengan menggunakan determinan submatriks dari A, kan kita udah dapet nih ya matriksnya. Kita cek dia definite positif atau enggak, bisa menggunakan cara determinan submatriks. Nah, jadi ini tuh kita bisa gitu loh. Kan ini kan matriksnya 4x4. 4x4. Nah, setiap n kali n itu kita ambil sendiri dan kita tentukan determinannya berapa. Ini untuk matriks berukuran 1 kali 1 ya. Ini 1 kali 1-nya berarti segini. Determinannya itu 2. Nah, selanjutnya untuk 2 kali 2, determinannya itu 2. Lalu untuk ukuran dari submatriks ukuran 3 kali 3, determinannya itu 3. Dan submatriks ukuran 4 kali 4 itu determinannya itu 4. Kita bisa tahu kan bahwa semuanya itu dia nilainya lebih dari 0. Maka bisa kita simpulkan kalau matriks A ini dia dikatakan definite positif. Begitu. Oke, untuk soal selanjutnya tentukan turunan parsial dari X transpos AX tentukan turunan parsial X terhadap X transpos AX. Nah, di sini hasil dari turunannya itu AX ditambah A transpos X. Kan tadi kita tahu bahwa matriks A ini merupakan matriks simetris ya. Jadi ketika A dia ditranspos ya menjadi A transpos, dia itu nilainya akan sama saja. Karena apa? Karena dia simetris. Jadi kita bisa substitusi salah satunya, yaitu misalkan kita ambil yang A nih. Berarti AX ditambah AX menjadi 2AX. Nah, dari sini baru kita hitung, kita ganti matriksnya.
Matriks A-nya kita ganti menjadi ini, dan X-nya itu menjadi ini ya. X1, X2, X3, X4-nya. Lalu ini tinggal kali perkalian matriks, kemudian dapatlah hasilnya turunan parsialnya itu 4x1 min 2x3 min 2x4 untuk baris pertama. Lalu untuk baris keduanya 2x2 min 2x4. Untuk baris ketiganya min 2x1 plus 4x3 plus 2x4. Lalu untuk baris yang keempat min 2x1 min 2x2 plus 2x3 plus 6x4. Begitu. Lanjut untuk soal selanjutnya di nomor 3. Oke. Nah, ada di soal diberikan data yaitu mengenai tabel ya. Di sini saya izin menuliskan datanya langsung secara singkat. Ada X1 dan X2 dengan X1 itu terdiri dari 1, 3, 4, 5, 8, katanya X2 0, 3, 4, 3, 5. Diketahui X itu sekian dan ini sekian. Oke. Nah, kemudian ditanya matriks varians dan covariance dari X. Itu bisa kita ketahui bahwa untuk matriks varians covariance-nya itu yang pertama ada varians X1 di sini di baris pertama kolom pertama, di baris pertama kolom kedua itu covarian X1 X2, baris kedua kolom pertama varians X1 X2 dan kolom kedua baris kedua varians dari X2. Nah, ini tinggal kita cari masing-masing nilainya berapa. Nah, yang pertama untuk varian X1 itu didapat dengan rumus sekian dan penghitungannya sekian ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 dari X1J kuadrat per 5. Ini perbedaan, kalau ini kuadratnya di dalam, yang ini kuadratnya di luar. Nah, jadi yang ini itu untuk data-data X1 kita kuadratin dulu dia. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat per 5. Jadi kan 1 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 64 begitu per 5. Kita tambahin dulu, nanti hasilnya dia 115 per 5. Nah, untuk kedua ini dia ditambahin dulu, baru dikuadratin. Jadi 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 per 5, hasilnya itu hasil ininya itu 21, dan ketika dikuadratin 21 per 5 ya hasilnya itu 441 per 25. Terus kita hitung dan desimalnya sekian 5,36. Nah, untuk selanjutnya varians dari X2 sama caranya, tinggal datanya aja yang kita ganti. Berarti yang ini kan kita kuadratin dulu, 0 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, baru kita bagi 5. Dikurang sama yang 0 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5, baru nanti dikuadratin. Dia nanti hasil penjumlahannya berapa per 5, baru nanti kita kuadratin di luarnya, gitu kan. Nilai akhirnya itu 2,8. Lanjut, yang terakhir yaitu covariance ya, covariance dari X1 X2. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya dihitung nilai dari covariance X1 X2. Ini rumusnya expected value dari X1 X2 dikurang expected value dari X1 dikali dengan expected value dari X2. Rumusnya itu pertama kita cari dulu X1 kali X2-nya berapa untuk masing-masingnya, dan kemudian kita jumlahkan dan dibagi N. Begitu untuk expected value dari X1-nya dijumlahkan semua bagi 5, dan untuk yang X2-nya kita jumlahkan semua bagi 5, terus kita kali keduanya. Dan dapat hasil akhirnya itu 3,4. Nah, dari sini tinggal kita ganti untuk matriks covariance dan covariance-nya. Yang tadi
formulanya ini ya, matriksnya itu, dan setelah kita dapat hasilnya ini. Jadi matriks variance dari X1 X2 itu 5,36, 3,4 di sini, 3,4 dan 2,8 gitu. Yang B, pertanyaannya adalah apabila Y sama dengan BX dan diketahui bahwa B-nya ada itu adalah vektor skalar, maka tentukan variansi dari Y. Nah, Y sama dengan BX ini kita buat menjadi expected value dulu, karena nanti variansi dari Y itu juga menggunakan rumus expected value kan. Gitu. Nah, ini itu ekspektasi dalam kurung B tambah X. Jadi tinggal kita jabarkan ya, sesuai dengan sifat-sifat dari ekspektasi. Ekspektasi B tambah ekspektasi X, dan di sini kita tahu ekspektasi X itu sama dengan mu. Begitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke penjabaran dari variansi Y-nya sendiri. Variansi Y itu rumusnya ekspektasi dari dalam kurung Y dikurangi ekspektasi Y dikali dengan Y dikurang ekspektasi Y di transpos. Ini ada transpusnya, mungkin tidak kelihatan ya. Nah, kemudian Y itu kita ganti dengan B plus X ini tadi. B plus expected value dari B plus X dikurangi dalam kurung B ditambah X ditambah EX ditambah X ya. Nah, habis itu dikali dengan B ditambah X dikurang dalam kurung B ditambah ekspektasi X ditranfusin. Lalu ini kita keluarkan dari tanda kurungnya, jadi B plus X min B min EX, expected value dari X, dan dikali B ditambah X dikurang B dikurang EX ditranfusin. Lalu kan ini coret-coret ya, habis. Ini coret-coret juga habis. Nah, kan sisanya ini. Kalau kita lihat E dalam kurung X min EX dikali X min EX ditranfusin itu kan sama dengan ini, tapi yang bedanya X sama Y-nya aja kan. Jadi secara langsung ini tuh sama dengan variansi X. Dan dari perhitungan ini kita bisa ketahui bahwa dengan Y sama dengan B plus X, dengan B-nya adalah vektor skalar, jadi variansi Y itu juga sama dengan variansi X. Yang mana tadi variansi X itu kita dapat 5,36, 3,4, 3,4, 2,8 begitu. Terus hal selanjutnya adalah ketika Y sama dengan A transpos X, dan kita tahu bahwa A transpos itu matriksnya 1, 2, tentukan variansi Y-nya. Nah, ini sama caranya dengan soal sebelumnya, jadi ekspektasi Y itu sama dengan ekspektasi dari A transpos X. Ini tinggal kita ekspektasiin aja, lalu dikeluarkan transpusnya, dan sama dengan A transpus kali ekspektasi dari X. Kemudian ini kita balikkan lagi ke rumus semula, rumus variansi X-nya. Variansi Y sama dengan EY min EY dikali Y min E dalam kurung Y ditranfusin. Y-nya tinggal kita ganti ya, kita ganti dengan ini A pangkat TX A transpos X, terus dikurang, tadi kan kita udah cari ekspektasi dari Y-nya yaitu A transpos kali EX dikali Y-nya kita ganti juga A transpos X dikurang A transpos EX ditranfusin lagi. Nah, terus kan ini sama ya, jadi bisa kita keluarin dalam kurung X min ekspektasi X dikali dengan A transpos dikali X min ekspektasi X ditranfusin. Nah, lalu ini bisa kita keluarin ya, kita bisa keluarin jadi A transpos dikali ekspektasi dari X min ekspektasi X. Nah, dikali kan awalnya itu di bagian sini ya, di bagian sini transpos, namun karena dipindah ke bagian sini jadi transpusnya hilang, menjadi sisanya itu X dikurang ekspektasi dari X transpos dikali A, dan ini itu sebentar,
ini itu adalah rumus dari variansi ya. Jadi karena variabelnya X, jadi kita ganti variansi X. A transpos dikali variansi X dikali A. Nah, tadi di soal diketahui bahwa nilai A transposnya itu, ini hasilnya, matriks 1, 2. Jadi tinggal kita ganti aja. Ini dikali ini dikali ini. Variansinya di soal yang sebelumnya yang telah kita dapat di nomor A. Dan nilai akhirnya itu 30,16. Nah, jadi kita dapat variansi dari Y ketika Y-nya itu sama dengan A transpos X, dengan diketahui bahwa A transposnya itu matriks dari 1, 2, kita dapat variansi Y-nya itu 30,16. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini diketahui data sebagai berikut. Ini ada X1, X2, dan Y. Masing-masing memiliki value-nya ya. Nah, kita disuruh di soal yang pertama, yaitu susunlah matriks X dan vektor Y yang bersesuaian data di atas. Bersesuaian dengan data di atas dan memenuhi Y sama dengan X beta ditambah error. Nah, tinggal kita susun aja ya matriks X-nya itu. Satu begini, ini kan 535, ini 535, 350, 725, 830, dan 635. Ini sesuai dengan X1, X2. Berarti ini tuh ke bawah itu dia X1, ini dia ke bawah itu X2. Ini di sini itu 1 sebagai headernya. Nah, untuk vektor Y, ini tinggal kita tulis saja ulang 1900, 1300, 1500, 1700 begitu. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian setelah kita memenuhi soal pertama, ya soal A, kita lanjut ke soal B. Berdasarkan jawaban di A, tentukanlah persamaan regresi yang menunjukkan pola hubungan antara X1, X2, dan Y. Kan tadi didapat ya, Y sama dengan XB, X kali beta, X beta ditambah error kan. Nah, jadi hubungannya itu dengan formatnya itu ini, Y sama dengan X beta tambah error. Nah, kita dapat betanya dari mana? Beta B hat-nya itu kita dapat dari perkalian X transpos X diinversin, lalu dikali dengan X transpos Y. Jadi kita hitung dulu berapa nilai inverse dari X transpos X dan berapa nilai dari X transpos Y. Oke, ini tinggal kita masukin aja. Ini X transpos X, ini X-nya. Terus kita kali, ini kan dia ordonya 3 kali 5 ya. Dan ini ordonya itu 5 kali 3. Jadi otomatis dia nanti hasilnya 3 kali 3. Begitu. Ini udah kita dapat ya. Betul karena angkanya besar. Hitungnya harus hati-hati. Nah, selanjutnya tinggal kita inversin dan dapat hasilnya itu sekian. Dalam bentuk desimal, langsung saya desimalin. Udah kita dapat inverse dari X transpos X-nya, lalu kita hitung nilai dari X transpos dikalikan Y. Ini X transposnya, ini vektor Y-nya. Oke. Karena sama ini 3 kali 5 ordonya, ini 5 kali 1. Berarti nanti hasilnya dia itu 3 kali 1. Begitu. Dan hasil dari X transpos Y-nya itu 6.400, habis itu 3.900.000 dan 217.000. Sekian. Lalu untuk B hat-nya sendiri itu tadi hasil yang udah kita dapat tinggal kita kaliin ya. Ini hasilnya dari X transpos X diinversin, dan ini untuk hasil dari transpos Y-nya. Dan didapat nilai yang pertama itu min 634,55, 2,125.654, dan 19,47644. Nah, ini kan ada 3, berarti ini itu yang pertama itu beta 0, ini beta 1, beta 2. Nah, beta 0 itu dia itu untuk konstanta. Ini beta 1 untuk X1, beta 2 dia untuk X2 ya.
Ya, saya hapus lagi. Nah, jadi untuk persamaan regresinya ini kita dapat dengan mengalihkan X dikali beta B-hat-nya. Beta hat-nya berapa? Ini tinggal dikali kayak biasa ya. Jadi kita dapat persamaan regresinya itu min 634,55 tambah 2,125,654 X1 ditambah 19,47644 X2. Nah, untuk soal selanjutnya kita diminta mencari multiple correlations-nya. Jadi multiple correlations itu rumusnya itu R kuadrat sama dengan SSRM per SSTM. Nah, SSRM ini dapat dari mana? Didapat dari SSR dikurangi NY, rata-rata dari Y dikuadratin. Nah, dan SSTM-nya ini didapat dari SST dikurangi N dikalikan dengan rata-rata Y kuadrat. Jadi kita pertama cari dulu SSR-nya berapa. Maaf ya sebelumnya. Nah, SSR ini kan sebenarnya rumusnya itu ini ya. Rumusnya itu beta transpos dikali XTY X transpos Y. Nih saya tulisin di sini. Oke. Nah, itu sebenarnya kalau hitung langsung itu bisa, namun di sini supaya memberikan rumus lebih banyak, jadi saya cari dulu lewat SSE-nya berapa. Total sum of square-nya itu rumusnya Y transpos Y dikalikan ini, dan hasilnya ini Y transpos ya, ini Y-nya, dan hasilnya itu 8.640.000 itu untuk total sum of square SST. Lalu untuk SSE-nya sendiri dia YTY min B transpos X transpos Y. Ini juga dikali. Nah, kalau di sini nggak saya tuliskan dalam bentuk matriks untuk menghemat ya, dan langsung aja di hasilnya 8.640.000 dikurang hasil perkalian dua matriks ini yaitu 8.455.286. Hasilnya itu kan 184.714. Nah, sebenarnya itu bisa mencari SSR-nya langsung ini. 8.455.286, dan kita dapat juga kan tadi SSE-nya SST-nya itu maaf maksud saya SST-nya itu 8.640.000. Nah, habis itu setelah dapat nilai dari SST SSR-nya itu, kita tinggal dicari SSRM-nya. SSRM kan SSR dikurangi N dikali rata-rata dari Y dikuadratin. Nah, Y tadi itu kan nilainya ini ya. Mana Y-nya? Ini itu kita cari rata-ratanya dulu berapa. Kalau 1000 tambah 900 tambah 1300 tambah 1500 tambah 1700 terus dibagi dengan 5, itu hasilnya adalah 1280. Hasilnya 1280, terus dikuadratin dikalikan dengan N-nya itu 5, hasilnya itu 8.192.000, terus dia itu kurangin ini. 8.640.000 dikurang 8.192.000. Hasilnya itu 448.000. Ini untuk SSTM. Kalau tadi agak lompat. Nah, yang untuk SSRM-nya ini tinggal kita masukin SSR-nya berapa dan dikurangin sama N dikali rata-rata dari Y kuadrat ya. N dikali rata-rata Y terus dikuadratin sama ini duanya. Hasilnya sama, terus tinggal ini aja yang beda kan. Nah, kan udah kita dapat nih dua-duanya. Habis itu tinggal kita bagi aja. R kuadrat sama dengan SSRM dibagi SSTM. Nilainya itu 0,588. Begitu. Jadi, bisa kita tulis kesimpulan bahwa multiple correlations-nya bernilai 0,88 dan dia menunjukkan bahwa hubungan korelasinya itu kuat. Baik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.